Halo semuanya, di kesempatan kali ini aku mau melanjutkan review buku dari buku Bishop Black, Bahaya Rohani. Dan hari ini aku mau membahas dari chapter ke-9 dengan judul Kunci untuk Memahami Ketertarikan Anda Terhadap Wanita ataupun Pria. Jadi di buku ini, di chapter ini khususnya, Bishop Black mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat tertarik dengan siapa kita ini tertarik gitu. Tuhan Yesus itu sangat peduli dengan hal itu. Jadi buat Tuhan, ketertarikan kita kepada lawan jenis itu adalah sesuatu yang penting gitu. Itu adalah sesuatu yang Tuhan juga perhatikan. Nah, di chapter ke-9 ini aku mau bahas beberapa poin kunci untuk kita nih memahami ketertarikan kita gitu. Nah, yang pertama adalah memahami apa itu kecantikan. Nah, kecantikan di sini aku nggak bilang kecantikan secara wanita saja, tapi juga mungkin charmingnya laki-laki, mungkin ya charmingnya lah seseorang lah. Jadi pasangan kita atau ketertarikan kita kepada seseorang itu bisa menghancurkan kita atau mungkin bisa menjadi penolong dalam hidup kita. Jadi ketertarikan kita kepada seseorang itu pada akhirnya itu bisa jadi sesuatu yang menolong kita ataupun itu bisa jadi sesuatu yang menghancurkan kita gitu. Nah, di buku ini Bishop Rick memberikan contoh ketika Tuhan sedang memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Tuhan itu sangat peduli dengan kepada siapa mereka tertarik gitu. Dia juga tahu bahwa orang-orang yang dekat dengan bangsa Israel bisa membuat hati mereka itu berpaling gitu. Nah, bukan hanya dari bangsa Israel contohnya, tapi juga ada dari kisah Salomo. Kita semua tahu bahwa Salomo itu adalah seseorang yang luar biasa. Salomo juga seseorang yang sangat bijaksana. Kita tahu kisah Salomo ketika saat itu dia berdoa, meminta kepada Tuhan. Yang dia minta itu bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan hal yang sepertinya material gitu. Tapi yang hari itu Salomo minta adalah hikmat untuk yang menjadi pemimpin yang luar biasa. Tapi tidak hanya berhenti di sana Salomo, tapi hari itu Salomo, kita tahu dari permintaan Salomo kita bisa lihat bahwa Salomo itu adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Kita bisa tahu dia adalah orang yang benar-benar dipanggil oleh Tuhan atau mengikuti panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu. Tapi di akhir hidupnya Salomo kita juga tahu kisahnya bahwa Salomo mulai namanya berpaling dari Tuhan. Dia menjadi seseorang yang menyembah berhala dan akhirnya dia meninggalkan pelayanannya dan dia keluar. Kenapa? Nah, kita baca di 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ia memulai dengan sangat baik, tetapi pada akhirnya menjadi sangat buruk gitu di akhirnya. Karena apa? Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya sangat sederhana. Hari itu Salomo menikahi wanita-wanita yang salah. Jadi seperti yang pertama dikatakan, pasangan kita atau dengan siapa kita tertarik itu bisa menentukan apakah dia akan menghancurkan hidup kita atau dia akan menolong kita. Dari kisah Salomo kita belajar, ternyata pasangan yang salah itu bisa menghancurkan orang paling bijaksana sekalipun gitu. Bahkan di Alkitab ditulis, gak ada orang yang memiliki hikmat seperti Salomo. Tapi ternyata pada akhir hidupnya Salomo tetap hancur. Dia tetap meninggalkan Tuhan. Karena itu pasangan bisa memalingkan hatinya Salomo gitu. Nah, yang kedua, aku belajar gitu, memahami bahwa kecantikan eksternal itu bergantung kepada kecantikan internal. Jadi di poin ini aku belajar bahwa kecantikan dari luar itu tergantung juga dengan kecantikan yang di dalam. Kalau kita tanda kutip secara penampilan itu baik, tapi kalau kita nggak punya attitude yang baik, etika yang baik, kita sama saja jadi wanita yang nol gitu. Kita sama saja di depan banyak orang, kita adalah nothing karena kita nggak punya etika, kita nggak punya attitude yang baik gitu. Jadi balik lagi, untuk kita menjadi orang yang memiliki kecantikan tanda kutip secara internal ataupun eksternal, kita harus jadi orang yang bukan hanya terlihat cantik di depan saja, tetapi di dalam juga kita harus memiliki yang namanya kerohanian, kita harus memiliki buah-buah roh, kita harus memiliki attitude dan etika yang baik gitu. Jadi jangan hanya memiliki tampak depan yang baik tapi di dalamnya tanda kutip seseorang yang busuk gitu. Nah, yang ketiga aku belajar bahwa untuk yang namanya wanita yang kunci-kunci untuk kita nih memahami ketertarikan, yang ketiga adalah memahami bahwa kerohanian lebih disukai daripada kecantikan. Nah, ada ayatnya. Amsal 31 ayat 30 berbunyi seperti ini. Kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Aku mau katakan
ini bukan hanya untuk wanita tapi juga untuk pria. Kalau kita memilih pasangan yang gak punya kerohanian, pasti pada akhirnya kita akan berujung seperti Salomo. Kita memulai pelayanan kita dengan kuat, kita memiliki hubungan dengan Tuhan yang kuat, tapi ketika kita memiliki pasangan yang gak dekat dengan Tuhan, pada akhirnya itu akan mencondongkan hati kita. Jadi Alkitab membandingkan seorang wanita yang cantik dengan seorang yang wanita yang takut akan Tuhan. Dan hal itu Alkitab berkata lebih baik memilih yang kerohanian gitu. Kalau misalnya ada dua pilihan antara kecantikan atau kerohanian, lebih baik Anda memilih yang namanya kerohanian. Karena seorang wanita tanpa karakter yang takut akan Tuhan itu akan terlihat hanya cantik di luar, tetapi mungkin di dalamnya itu nggak punya etika, nggak punya attitude, nggak punya buah-buah roh. Yang ada mungkin hanya kekesalan, kepahitan, atau something yang mungkin kita nggak akan pernah mau spend our time seumur hidup dengan orang seperti itu gitu. Jadi aku percaya bahwa ketika kita mungkin di one day memiliki option gitu, orang yang memiliki penampilan yang baik tapi nggak punya kerohanian yang baik, sedangkan orang yang memiliki kerohanian yang baik, aku percaya orang yang memiliki kerohanian yang baik juga pasti memiliki yang namanya buah untuk yang namanya memiliki penampilan yang baik gitu one day gitu. Jadi I hope jangan sampai kita ini tertipu dengan yang namanya tampak depannya, dan akhirnya kita menjadi orang yang dibutakan dengan penampilan tanpa melihat kerohanian, tanpa melihat kedekatan dengan Tuhan, tanpa melihat value yang ada di dalam seseorang yang kita tertarik itu gitu. Dan aku percaya dari chapter ke-9 ini bisa membuka mindset atau open minded setiap kita, cara pikir yang berbeda dan cara melihat yang berbeda gitu. Jadi aku percaya kita menjadi wanita-wanita yang pintar dan juga bisa melihat lah, tahu bahwa kecantikan juga bukan sesuatu yang tanda kutip jadi prioritas utama gitu. Penampilan bukan prioritas utama, tapi harus balik lagi dari setiap apa yang di dalam hidup setiap kita. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini. God bless.